Masalahnya sekarang setiap orang yakin dirinya bakal mati, tapi tidak tahu dan tidak mau mengetahui, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau meyakini apa yang terjadi sesudah kematian. Astagfirullah. Maksud Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita untuk apa di sini? Syahidan alaikum, untuk menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan kalian. Jadi fungsi Rasul di tengah kita sebagai apa? Saksi. Saksi atas apa? Perbuatan-perbuatan kita semua. Perbuatan yang mana? Nah, sudah sampai nggak perintah Allah lewat lisan Rasulnya kepada kita? Sudah sampai belum? Sudah. Nah, yang sudah sampai ini kita amalkan atau tidak? Nah, itu nanti Rasul menjadi saksi atas kita semua bahwa beliau sudah menyampaikan kepada kita. Nah, tapi kan sekarang Rasul sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, Rasul sudah menyampaikan semuanya. Sudah sampaikan semuanya. Dalam beragama itu harus mengikuti perintah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu. Untuk yang demikian itulah aku diperintahkan. Ini di surah Al-An'am 163. Jadi beragama itu mengikuti perintah, bukan berdasarkan karya akal, bukan berdasarkan improvisasi. Sudahlah kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kalau sudah, berarti benar agamanya. Tapi kalau hanya mengikuti akal sendiri, mengikuti upacara sendiri, tata cara sendiri, itu bisa terpelanting kepada bid'ah namanya, membuat hal-hal baru dalam beragama. Khususnya perintah untuk memurnikan, mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah, itu perintahnya. Dan tidak sekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya, itu perintah. Wa bidzalika umirtu. Dan dalam melaksanakan perintah, Ibrahim alaihissalam selalu ingin menjadi yang pertama. Wa ana awwalul muslimin. Kan kalau kita bacanya wa ana minal muslimin. Kalau Ibrahim wa ana awwalul muslimin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diriku untuk mengikuti semua perintahmu ya Allah, untuk menjauhi semua laranganmu. Dan seharusnya begitu juga cara kita bergegas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita pertegas, apa fungsi seorang Rasul dikirim kepada kita? Sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus ila kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Siapa yang Allah utus Rasulnya kepada Fir'aun? Musa alaihissalam. Jadi fungsi Muhammad diutus kepada kita sallallahu alaihi wasallam sama dengan fungsi Musa diutus kepada Fir'aun. Yang penting bagi Musa adalah menyampaikan tablighur risalah. Urusan Fir'aun menolak, yaitu urusan dia sama Allah. Kalau dia taat maka akan mendapatkan nikmat. Tapi pada akhirnya bagaimana kelakuan Fir'aun?
Nah, kelakuan Fir'aun sama-sama kita baca. Fa'asa Fir'aunur rasula. Ulangi. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa, akan tetapi Fir'aun, fa'asa Fir'aunu, akan tetapi Fir'aun bermaksiat, fa'asa, berbuat dosa, mengingkari, kira-kira begitu, dalam bentuk perbuatan ar-rasulah, seorang rasul yang bernama Musa yang diutus kepada Fir'aun itu. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Akibat perbuatannya itu, fa'akhadnahu, maka kami siksa dia, akhdaw wabila, dengan siksaan yang berat. Akhadnahu akhdan wabila. Kita lihat di sini ayat. Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun tidak menggubris kehadiran seorang Rasul. Mungkin Fir'aun juga mengingkari fungsi Rasul sebagai seorang saksi. Inilah puncak kesombongan seorang hamba yang mengaku dirinya Tuhan, adalah ketika sudah mengingkari fungsi dan peran Rasul sebagai seorang saksi atas perbuatannya. Nanti sampai di akhirat itu, sampai di akhirat para nabi dan rasul akan dimintai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kamu menyampaikan risalahku kepada umatmu? Nah, di antara kita mungkin ada yang mengatakan belum, tidak tahu, nggak ngerti. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka hari ini bersyukur kita sudah membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya, bahwa nanti ada kekurangan, kita mohon disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masih ada kebodohan, mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita. Bahwa kita kadang-kala lupa, semoga Allah ingatkan kita. Bahwa terkadang kita tidak kuat, Allah yang mampukan kita. Lanjut. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Kita ulangi. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ini fakaifa semacam pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan. Kita lihat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak itu menjadi tua beruban? Jadi maksudnya begini, fakaifa tattaquna, bagaimana mungkin kamu bisa selamat, bisa bebas dari siksaan Allah? Fakaifa tattaquna in kafartum yauman, jika kamu mengingkari akan adanya satu hari yang sangat agung. Yauman, dengan mengingkari hari ini kamu gak akan pernah bisa bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya
Apa kehebatan hari itu? Nah, di sini disebutkan salah satu sudut peristiwa hari kiamat. Ketika itu terjadi, ketika hari itu datang, ya ja'alul wildana syiban. Tiba-tiba anak-anak berubah menjadi tua dan beruban semua. Ini sebuah sudut pandang atau sebuah peristiwa yang terjadi nanti pada hari kiamat itu. Saya jadi tertarik. Kenapa kok bisa anak-anak itu bisa beruban? Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa? Anak bayi megang handphone, artinya lebih beruban. Oh, gitu maksudnya. Kalau ini lain. Tentang kedahsyatan pada hari itu. Ya. Saking menakutkannya. Itu penyebab orang ubanan apa sih? Hah? Ada banyak faktor lah ya orang kenapa ubanan ya. Kan ada juga sih orang masih muda ubanan karena masalah gizi buat rambutnya ya. Saya nggak tahu nih, tolong jelaskan. Kalau orang tua, kenapa kebanyakan orang tua itu beruban gitu ya? Hah? Kekurangan pigmen di rambutnya. Ya, tanda-tanda tua itu bagaimana? Kok bisa ditunjukkan dengan rambut uban? Sejarah rambut beruban gimana sih? Penyebab rambut beruban? Ya, kalau sisi kesehatan mungkin ada banyak teori. Tapi barangkali juga akibat tekanan hidup, gitu ya. Jangan kemudian tersinggung nih, Ustadz kok begitu sih ngomongnya gitu. Berarti saya stres dong. Ya enggak lah, saya juga ubanan gitu. Jangan tersinggung dulu. Tapi ini memang agak unik. Anak kecil beruban gitu, tua. Imam Syafi'i pernah membuat statement, kenapa suami-suami cepat tua? Katanya karena sering dimarahin oleh istrinya. Berarti sebaliknya juga, istri yang cepat tua biasanya gara-gara sering dimarahin suaminya. Ada hubungannya nggak, Bu? Hah? Ada. Ya, orang yang nggak bahagia gimana mukanya? Hah? Cepet tua nggak? Yang mikirnya susah, ya, yang tegang terus, berantem terus, pusing terus. Ya akhirnya, ya cepet tua kan? Ya. Jadi mulai hari ini bapak-bapak kalau ingin istrinya awet muda harus gimana, Pak? Diapain, Pak, kira-kira, Pak? Ibu maunya suaminya awet muda apa enggak? Hah? Yang saya tanya yang masih ada, yang udah nggak ada nggak usah jawab. Maunya suaminya awet muda nggak, Bu? Nggak mau. Kalau bapak-bapak maunya awet muda. Ini mah bedanya laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu konsisten. Waktu masih muda pengen bini yang muda. Mulai tua pengen bini yang muda. Sudah tua pengen bini yang konsisten kalau laki-laki. Oke, kalau saya mau tanya sekarang perempuan dulu ya, Pak ya, saya tanya. Waktu masih muda pengen laki yang sudah mulai tua pengen suami yang seandainya udah tua jadi janda pengen suami yang
Itulah tidak konsisten perempuan. Nah, tapi terkait dengan hari kiamat dan uban ini memang karena begitu dahsyatnya pada hari itu, begitu menakutkannya. Barangkali semua penyakit-penyakit jiwa yang disebabkan oleh rasa takut, oleh rasa cemas dan takut, al-khauf wal hazan, itu menyatu semua di situ. Jadi perpaduan semua penyakit-penyakit yang membuat jiwa menjadi begitu hebat, ketakutannya begitu tergoncang, yang menyebabkan bukan cuma wajah berubah menjadi cepat tua, rambut pun berubah sebagai simbolnya. Inilah barangkali menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali angle-angle sudut-sudut kiamat digambarkan di dalam Al-Quran. Tetapi terkait dengan peristiwa dalam surah Al-Muzammil, kan وَذَرْهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Orang-orang yang mendustakan peran dan fungsi seorang nabi pembawa risalah dari Tuhannya, lalu didustakan pula fungsinya sebagai seorang saksi, syahidan alaikum. Ini sebetulnya membuat goncangan hebat pada psikologi seseorang, pada psikis seseorang itu, pada kejiwaan seseorang. Dan puncaknya nanti akan terjadi pada hari kiamat. Jadi kalau kita runut ayat ini, makanya beruntunglah orang-orang yang suka bangun malam dan baca Quran. Kalau kita runut dari belakang ke depan, beruntunglah orang-orang yang suka bangun malam dan membaca Al-Quran. Bangun malam tentu sholat maksudnya di sini. Apakah separuh malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Lalu setelah itu membaca Quran secara tartil. Karena secara kejiwaan, Quran yang masuk sebagai penenang jiwa itu lebih berkesan masuknya. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Sebaliknya, orang yang penuh depresi siangnya, penuh dengan tekanan jiwa siangnya, karena mungkin tidak punya power, tidak di-charge baterainya malam hari. Waktu siang HP-nya dipakai terus malamnya tidak dicas, besoknya lowbat gitu ya, lowbat ya, redup nanti. Berbeda halnya dengan yang bangun malam untuk charge jiwanya dalam bentuk salat, tilawat Al-Quran, beristighfar, berzikir, berdoa, bertasbih, kalau perlu bahkan bersedekah di malam hari. Inilah orang-orang yang full baterainya itu malam hari, sehingga siangnya dia full power. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa seperti ini. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Nah, ini gambaran berikutnya. Gambaran berikutnya di ayat 18. Suasana kiamat pada hari itu digambarkan as-sama'u munfatirun bihi. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu.
Jadi penggambaran gunung bisa menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, bumi juga hancur berhamburan, kalau langit pecah belah. Ini pengibaratan bahasa ini akan menjadi sudut yang menarik bagi para ahli fisika, para astronom. Ini mungkin akan tertarik, kenapa gunung kemudian menjadi tumpukan pasir, bumi berantakan berhamburan, kalau langit pecah belah. Di ayat lain digambarkan tidak ada retakan pada langit. Jadi apa bahan baku langit itu sebetulnya? Apa bedanya dengan gunung dan bumi? Tentu para ahli antariksa untuk membahas satu kata di dalam Al-Quran bisa jadi disertasi doktoralnya. Kenapa Al-Quran menggambarkan kehancuran langit itu dalam bentuk pecah belah, munfatirun, infitar. Hafal surah Infitar? Idza as-samaa'u fatarat. Jadi sebetulnya bahkan satu kata di dalam Al-Quran bisa satu disertasi panjang itu. Bisa mendapatkan satu gelar jika kita mau menelitinya. Nah, digambarkan langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Kana wa'duhu maf'ula. Itu janji. Bahwa kiamat itu pasti terjadi adalah janji Allah. Salah satu janji Allah. Bahwa dunia ini akan berakhir. Semua akan ada batasnya. Dan itu pasti terlaksana. Kana wa'duhu maf'ulan. Ingat, ada yang mengerjakannya. Karena itu pasti terlaksana. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pelaksananya, yang memerintahkan kepada semua malaikat. Ini sekilas tentang ayat 14 sampai 18. Sekarang kita coba kembali ke ayat 14 dulu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu kathiban mahila. Kita lihat ayat 14. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ini ayat 14 ini. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Apa terjemahannya? Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Apa inti pesan di ayat 14 ini? Apa pesan-pesan pentingnya apa saja? Satu, bumi dan gunung bergoncangan. Itu poin satu. Poin dua, khusus gunung setelah digoncang menjadi semacam tumpukan pasir yang berterbangan. Nah, coba detailkan itu. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang ayat 15. Apa inti ayat 15? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul. Ini pesan pertama. Allah mengutus apa ke penduduk Mekah? Seorang rasul. Poin kedua, yang menjadi saksi terhadap semua perbuatan-perbuatanmu. Ini poin kedua.
menjadi saksi. Poin ketiga, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul yang bernama Musa kepada siapa? Fir'aun. Ingat ya, kamu pernah dengar cerita tentang Fir'aun yang ditenggelamkan karena Fir'aun mendustakan sang rasul. Kamu pun akan seperti itu, karena Muhammad adalah seorang rasul yang diutus kepadamu untuk menjadi seorang saksi atas perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Nah, sudah bersyahadat nggak kepada Rasul, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Pegang baik-baik syahadat itu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu, siapa dia? Hamba Allah dan utusan Allah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dua kesaksian kita kepada sang Rasul yang harus kita pertanggungjawabkan dengan semua konsekuensinya adalah bersaksi bahwa Muhammad manusia biasa seperti kita. Dia bukan tetesan darah Tuhan, dia bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah utusan Allah, seorang Rasul, pembawa risalah, pembawa pesan Tuhan, yaitu Al-Quran kepada kami, agar kami menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan. Tapi apa terjadi? Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Apa yang terjadi? Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Siapa yang didurhakai? Yang didurhakai siapa? Musa alaihissalam. Poin kedua, akibat perbuatannya itu maka kami siksa dia. Dan siksaan kepada orang yang mengingkari kerasulan adalah akhdan wa bihilan, siksaan yang amat berat. Jadi dosa pengingkaran terhadap seorang rasul ini masuk kepada kategori dosa yang sangat besar yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya. Makanya hati-hati berbicara tentang Rasul. Hati-hati menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai kalau itu datang dari Rasul. Hati-hati. Misalnya, ya dia kan nabi, kita kan bukan nabi gitu. Hati-hati bahasa itu. Hati-hati. Karena Allah sudah mengutus nabi dari kalangan kita, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, supaya mudah bagi kita untuk mencontohnya, meneladaninya. Dan semua yang datang dari Rasul itu jangan gampang-gampang untuk mendebatnya atau mengingkarinya hanya gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebab siksaannya amat berat. Apa yang terjadi pada hari itu? Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Poin pertama. Poin kedua adalah janjinya itu pasti terlaksana. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirun bih, dan langit pun menjadi pecah belah. Kana wa'duhu maf'ula. Maf'ula adalah janjinya itu pasti terlaksana.
Ini ayat 18 dengan 2 poin, bahwa langit akan pecah belah dan janji Allah pasti terlaksana. Sekarang kita coba lihat tafsir Jalalain. Kita langsung ke ayat 15. Inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai penduduk Mekah. Allah selalunya mengutus seorang rasul untuk memberikan pengajaran dan teladan kepada setiap manusia sebelum mereka disiksa akibat kedurhakaan mereka. Jadi nggak ada kaum yang disiksa oleh Allah kecuali sudah diutus kepada mereka seorang rasul. Begitu juga kepada kita. Tentu setelah tidak adanya nabi dan rasul, maka ada para ulama, ada pembawa pesan-pesan itu sehingga semuanya sampai kepada kita. Rasulan, seorang rasul. Rasul itu siapa yang dimaksud di ayat ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, pembawa risalah. Risalah itu apa sih? Bahasa Indonesia apa? Surat dari Tuhan gitu ya. Pesan dari Tuhan gitu ya. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu risalah itu. Surat dari Tuhan itu. Kalau ingin diterjemahkan secara letterless, messenger. Rasul itu pembawa risalah, pembawa pesan. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi terhadap kalian. Tafsirnya di sini, kelak di hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap kalian tentang kedurhakaan yang kalian kerjakan. Jadi fungsi seorang rasul menjadi saksi ini nanti terjadinya pada kapan? Pada hari kiamat, pada hari akhir nanti. Muhammad SAW yang diutus sebagai saksi atas kalian akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, dan kalian tidak akan pernah bisa menghindarinya itu. Maknanya adalah bersyukurlah orang-orang yang hari ini selalu mengamalkan syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, tapi dia hamba pilihan, sekaligus sebagai seorang rasul yang membawa pesan dari Tuhan, bukan dari hawa nafsunya. Jadi kalau saya mengamalkan pesan yang dibawa oleh Muhammad SAW, insya Allah saya akan selamat, dan Muhammad akan memberikan syafaat buat saya, pertolongan buat saya nanti. Tapi kalau saya mengingkari syahadat saya, maka saya akan masuk neraka, dan Muhammad tidak akan memberikan syafaat kepada saya di akhirat kelak. Itu salah satu bentuk akidah, keterikatan ideologi kita terkait dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, diutusnya Muhammad sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun, yakni Nabi Musa alaihissalam. Saya pikir kita semua sudah tahu kisah bentuk pengingkaran Firaun terhadap Musa alaihissalam. Bentuknya apa pengingkarannya? Masih ingat gak? Apa saja bentuk pengingkaran Firaun? Oke, dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Apalagi bentuk pengingkarannya?
ya selalu mengingkari perjanjiannya dengan Musa, walaupun sudah dikirimkan kutu busuk, belalang, angin kencang, sampai pada akhirnya cairan berubah menjadi darah. Sebelumnya ada katak di mana-mana gitu ya. Nah ini sudah kita ceritakan semua. Tapi tetap saja mengingkari, walaupun mujizat-mujizat sudah ditunjukkan kepada mereka, bahkan 10 mujizat. Diturunkannya manna dan salwa, ya, dipancarkannya air sampai dibelahnya lautan, itu pun dia masih mengingkari. Ya, Bani Israel juga mengingkari di sini tentunya. Tetapi yang utama pengingkaran Fir'aun adalah karena dia tidak mengakui kenabian Musa alaihissalam. Baik, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya tiap hari itu membaca hadis Nabi, dan anak-anak kita perdengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam hidup kita terbimbing. Jangan sampai tidak. Bapak-bapak minta di masjidnya setiap usai sholat maghrib kah, sholat isya kah, sholat subuh kah, minta dibacakan satu hadis oleh imam. Setelah semua selesai berzikir misalnya, minimal satu hari adalah satu hadis yang kita pahami. Sebab kita nggak bisa mengamalkan Quran tanpa membaca hadis, tanpa mendengarkan hadis. Karena kita hanya bisa mengamalkan Quran itu kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cuma baca Quran tapi nggak serius membaca hadis, walaupun tafsir itu juga diambil dari hadis, seringkali kita ngaco dalam menjalankan Al-Quran. Ayat selanjutnya, apa yang terjadi pada Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Dalam tafsir, atau azab yang keras, siksaan yang berat atau azab yang keras. Saya tidak tahu seperti apa karena memang sulit untuk digambarkan. Makanan penduduk neraka apa? Zakum, terus ghislin, terus nana dan darah, apa lagi? Dhari', pohon berduri yang bau semua, yang gak bisa masuk ke perut, semuanya nyangkut di leher dan merobek leher. Kalaupun ada yang masuk sampai ke pencernaan, maka robek semua pencernaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa kaifa tattaquna in kafartum? Maka bagaimana mungkin kalian dapat memelihara diri atau bebas jika tetap kafir di dunia ini? Nah, kafir terhadap apa? Nanti ayat setelahnya, yauman yaj'alul wildana shiba. Tapi sebelum itu kita lihat hadis dulu tentang orang kafir yang selama di dunia ini mengingkari. An Qatadah fi qawlihi fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, yaqul kaifa tattaquna yawman wa antum qad kafartum bihi wa la tusaddiquna bihi. Dari Qatadah mengenai firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ia berkata, bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu di hari yang kalian sendiri mengingkarinya dan tidak membenarkannya. Jadi kalau hari ini orang-orang kafir sudah mengingkari akan hari kiamat yang pasti terjadi, ya mana mungkin bisa selamat pada hari itu kan? Lawang hari ini saja dia sudah ingkar. Misalnya
kita bilang, nah, bawa payung, ini kelihatannya mendung, kamu bakal kehujanan nanti. Nggak mau pula. Pertanyaannya, mungkin gak diselamat dari hujan nanti? Ya nggak mungkin. Boro-boro bawa payung, akan terjadi hujan saja sudah dia ingkari, ya pasti dia akan bagus kalau kehujanan. Ya kan, kalau cuma kehujanan sih bagus. Tapi ini masalahnya, dia gambling tentang ada atau tidak adanya hari neraka. Bahaya nggak ini keyakinan yang masih di persimpangan seperti ini? Bahaya. Tetapi memang untuk bisa yakin kepada hari kiamat dan takut pada semua peristiwa-peristiwa yang menggoncangnya itu juga hidayah dari Allah. Kita pun kalau lagi ke pemakaman belum tentu takut mati. Ya. Lihat aja itu, kadang-kadang pembagian harta maksiat supaya nggak kelihatan orang dibagi ini di malam-malam di pemakaman. Transaksi narkoba di pemakaman. Bahkan ada banci-banci praktek di pemakaman. Padahal udah jelas-jelas di situ tempatnya orang yang melihat pasti bakal mati. Masalahnya sekarang setiap orang yakin dirinya bakal mati, tapi tidak tahu dan tidak mau mengetahui, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau meyakini apa yang terjadi sesudah kematian. Astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Jadi bagaimana mungkin selamat dari hari itu kalau kamu sendiri masih mengingkari hari itu?